Guys, kembali lagi bersama saya Ivan di channel kali ini. Wah guys, pada video kali ini saya kembali membahas tentang sepak bola ya guys. Bukan tentang pertandingan, namun tentang ulasan bagaimana sih menakar peluang Indonesia lolos dari grup F di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ya guys. Yuk kita simak ya. Oh ya, beberapa waktu lalu kita tahu ya guys, Indonesia di ronde pertama membantai negara sesama ASEAN itu Brunei Darussalam di dua leg ya, di kandang maupun tandang dengan skor sama 6-0 ya guys. Dan ini Dimas Derajat dan Aman dan Sananta yang di ujung tombak yang diandalkan Sinteyong, mereka sama-sama berkali di liga lokal sudah mencetak masing-masing 3 gol ya ke gawang Brunei ya guys. Dengan itu Indonesia menang telak dengan skor 6-0 dua kali dan agregat 12-0 ya guys. Dan tentunya sangat tidak mengagetkan ya, wajar sih Indonesia menang telak lawan Brunei karena kualitas pemain Indonesia jauh banget di atas Brunei ya guys. Dan itu perbedaan kualitas pemain Indonesia dan Brunei itu bagai bumi langit ya. Kita tahu Indonesia ini punya banyak sekali pemain berkualitas di bawah STY ya. Ada pemain lokal yang bermain di luar negeri, ada Marcelino, Arhan, Sadil, Asnawi. Ya guys, walaupun kemarin ini Marcelino ini nggak bermain ya karena cedera. Dan juga ada bagi beberapa pemain keturunannya, ada Sandy Walsh, ada Jody Amat, Ekan Beget, Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk. Nah, namun karena tiga ini, Jody Amat, Rafael Struijk, dan Ivar tidak bermain, namun kedalaman skuad Indonesia ini masih sangat jauh mendalam ya. Dan kita lihat Indonesia di bawah Sinteyong ini, kedalaman skuadnya merata ya guys. Tentunya ini buat semua ini kekuatan ini berimbang ya, yaitu membuat kualitas pemain Indonesia sangat jauh di atas Brunei ya. Ini wajar ya, dan kemenangan itu juga membuat Indonesia lolos ke grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina ya guys. Yuk kita juga intip kekuatan tiga negara ini yang saya ulas di sini ya guys. Yang pertama Irak ya. Kita tahu ini Irak ranking FIFA-nya tinggi di antara tiga negara di grup ini F ya. Irak di peringkat 69 dunia FIFA sementara ya. Dan ini Irak dilatih oleh pelatih Spanyol bernama Jesus Casas ya, yang juga mantan asistennya Luis Enrique ya. Dan ini Irak juga harusnya waspada sama Indonesia sekarang ya guys. Kita tahu Irak kekuatannya di beberapa laga terakhir ini Irak memang menang, namun susah payah ya. India, Thailand, sama terbaru lawan Jordania, Irak memang menang, namun itu mereka menang penalti ya. Ya di itu FIFA ini poin mereka tuh sebenarnya tuh seri ya. Dan ini kekuatan Irak ini sebenarnya memang kuat, namun dengan kualitas pemain yang sekarang dimiliki, saya optimis Indonesia bisa mengimbangi Irak minimal dapat 1 poin nanti tanggal 16 November. Indonesia akan bertandang ke Irak ya. Saya optimis Indonesia bisa mendapatkan minimal 1 poin ya, untuk bisa memberikan peluang untuk Indonesia lebih semangat menjalani laga-laga berikutnya di grup F ya. Dan kita tahu tanggal 21 November Indonesia juga akan menghadapi Filipina di stadion Indonesia sendiri ya. Belum tahu di mana stadionnya, katanya kemungkinan bisa di GBK ya. Ya kita tunggu lagi update selanjutnya ya. Ya kita tahu Irak ini memang negara yang kuat ya. Ya maupun bukan negara-negara Piala Dunia, namun Irak tetap kuat ya. Kita tahu Irak juga diperkuat ada beberapa pemain abroad ya. Ya banyak lah pokoknya, saya nggak bisa menilai persatu. Yaitu kota Irak sama Indonesia ini pasti akan seru ya. Saya tahu nih Irak ini yang pemain tengah itu ada Zidane Iqbal di FC Atlet ya, yang juga mantan akademi MU, dan juga kini satu klub sama Ivar Jenner loh. Nah ini duel Ivar Jenner sama Zidane Iqbal ini pasti seru nih. Dan juga ada pemain yang berkarir di Liga Norwegia. Dan ini juga ada Patinama juga nih, wah sengit ya. Dan juga ada pemain Irak berkarir di Liga Inggris namanya Al Ahmahli ya di Wimbledon. Dan juga ada Indonesia di situ, ada Dupiston di Elkan Beget ya. Wah ini pasti sangat seru ya, pertarungan pemain-pemain keturunan Irak sama pemain keturunan Indonesia ya. Ya setiap lini pemain Irak di sini ada ya. Ini pasti sangat seru ya guys. Di leg pertama ini memang tidak akan mudah, namun saya optimis percaya Indonesia pasti bisa mengimbangi asal bisa mengikuti taktik yang dimau oleh ST ya. Dan juga beberapa waktu lalu Indonesia dan Irak sama-sama kirim mata-mata ya. Irak kirim mata-mata ke Brunei untuk melihat kekuatan Indonesia, dan juga Indonesia mengirim mata-mata ke Jordania untuk memantau kekuatan Irak ya. Ini pasti sangat seru ya. Dan di kandang Irak ini pasti sangat berjalan sengit ya. Jika Indonesia dapat 1 poin, wah Indonesia pasti sangat berpeluang ya untuk bisa menambah kepercayaan diri ya untuk laga-laga berikutnya. Dan juga Indonesia lagi-lagi akan ketemu Irak lagi tuh di kandang sendiri itu bulan Juni ya. Ini pasti Indonesia juga berpeluang besar untuk bisa meraih poin penuh, karena Indonesia nanti bulan Juni nanti akan diperkuat beberapa pemain keturunan lagi. Itu ada tambahan, kalau itu ada Jahit Ses sama Nathan Choaon yang sedang naturalisasi ya. Wah ini saya makin optimis ya, karena kedalaman skuad ini semakin merata ya. Itu saja lo pulang analisis saya Indonesia dan Irak. Belum lagi Indonesia sama Irak juga ketemu di Piala Asia loh. Wah ini sangat sengit ya, 3 kali ketemu Irak di ajang besar loh di Piala Asia sama kualifikasi Piala Dunia ya. Itu ulasan tentang Indonesia Irak. Yang kedua lawan Vietnam. Dan kita tahu nih Indonesia Vietnam ini rival di Asia Tenggara ya, saling ketemu satu sama lain ya. Kita tahu juga STY selama ini lalu kesulitan menaklukkan Vietnam waktu itu masih di bawah Park Hang-seo ya. Lalu STY ini kalah ya lawan Park Hang-seo waktu masih mati Vietnam. Namun kali ini Vietnam udah ganti pelatih
Jadi pelatih asal Prancis bernama Philippe Toscher. Ini satu pemain pelatih berpengalaman juga ya. Philippe Toscher ini juga pelatih bukan kaleng-kaleng. Dia nanti beberapa negara atau klub besar seperti pernah melatih Jepang loh, dia di tahun 2000 bisa bawa Jepang juara Asia ya, dan juga pernah melatih klub Prancis, Marseille, wah masih banyak lagi ya. Namun Vietnam di bawah Toscher ini akhirnya saya melihat menurun kekuatannya, karena 3 laga tadi bulan Oktober ini di Farm SD melawan Cina, Uzbek, Korea Selatan, Vietnam selalu kalah telak ya, dan Vietnam tidak mencetak gol satupun ya. Dan termasuk Indonesia juga U23 waktu itu pernah ngelain Toscher Vietnam ya, U23 di ajang SEA Games ya. Ini saya optimis Indonesia bisa mengimbangi lah Vietnam sekarang. Dan ini jadi kesempatan besar Indonesia untuk ajang balas dendam ya. Dan ini pertemuan Indonesia Vietnam ini terjadi di kualifikasi Piala ini setelah Piala Asia ya, di bulan Maret tanggal 21 di GBK dan tanggal 26 Maret di Hanoi, Vietnam. Ini pasti sangat seru. Ini juga menentukan partai hidup mati ya. Ini kita tahu Indonesia dan Vietnam ini saling cywar ya, media ya. Saling cywar satu sama lain ya. Indonesia Vietnam sama-sama masang target untuk lolos ke round 3 ya guys. Wah ini pasti sangat sengit ya dan sangat seru ya. Indonesia Vietnam ini saling tidak mau kalah ya. Ya kita tahu ini emang ini rival ya. Dan ini Indonesia Vietnam pasti akan sangat seru dan sangat menentukan langkah Indonesia akan sampai di mana nanti ya. Dan juga Vietnam sebaliknya juga ingin membuktikan juga. Wah ini pasti Indonesia Vietnam ini sangat seru dan juga laga hidup mati di sini Indonesia nih ya. Dan yang ketiga ini Filipina. Nah Filipina ini ya memang ada beberapa pemain keturunan sih. Emang Filipina rankingnya masih di atas Indonesia. Namun secara kekuatan dan kualitas justru Filipina ini ada sedikit di bawah Indonesia ya. Saya lihat ini Indonesia sering banget menang lawan Filipina ya di AFF ya, ataupun beberapa kali laga coba Indonesia selalu dominan atas Filipina. Filipina sendiri cuma sekali loh menaklukkan Indonesia tuh di ajang AFF tahun 2014 ya. Waktu itu masih carut marut dengan skor 4-0 tuh udah lama sekali ya. Satu Filipina nggak pernah lagi menaklukkan Indonesia ya. Saya lihat nih Filipina juga kota juga nggak terlalu istimewa banget ya. Sekarang kota semakin Indonesia juga Filipina juga ada sedikit di bawah lah. Saya optimis Indonesia bisa kok ngalahin Filipina. Kalau menurut saya sih peluang Indonesia di grup F ini cukup terbuka ya, karena secara kekuatan Indonesia dengan Irak, Vietnam, Filipina kita nggak tahu loh, kita masih berimbang ya. Memang Irak kita masih ada sedikit di bawah, Vietnam, Filipina masih berimbang lah, masih setara lah. Ya jomplang banget lah kekuatan Indonesia sekarang dengan Irak, Vietnam, Filipina. Saya optimis karena Indonesia sekarang di bawah ST ini progresnya udah menanjak loh. Indonesia sama dicoba di tengah ST di tahun 2023 ini cuma kalah sekali loh. Itu juga negara juara dunia Argentina ya, dengan skor 2-0 ya. Itu aja Indonesia kali-kali kalah di bawah ST ya. Nah setelah itu Indonesia selalu meraih kemenangan dan juga membantai habis Brunei ya. Nah ini dengan Irak, Vietnam, Filipina, saya optimis Indonesia bisa melaju ya setidaknya sampai round 3 nih ya. Nah di round 3 ini Indonesia akan berjuang habis-habisan untuk meraih tiket tuh 8 slot ke Piala Dunia ya. Walaupun nanti peringkat 1 ini pasti menurutku bisa agak berat, namun jika ingin memelihara peluang Indonesia kalau mau realistis, di round 3 Indonesia harus di peringkat 3 atau 4 sehingga akan melaju ke babak keempat ya. Dan kita tahu di babak keempat setiap grup 3 grup ada 6 negara itu ya. 3-4 ini akan diadu di babak keempat, dibagi lagi 3 grup. Nah ini juga grup ini mungkin di peluang keempat ini mungkin ada peluang sih buat Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia ya, dari 8 slot. Dan kita tahu Piala Dunia tahun 2026 nanti ada 8 negara Asia slot langsung lolos dan 1 melalui playoff ya. Yang menurutku relatif insya Allah playoff sih lolosnya ya. Ya itu dulu saya bahas tentang ulasan Indonesia di grup F ya. Saya rasa peluang minimal Indonesia di round 2 ini berbicara dulu lah di sini di Irak, Vietnam, Filipina ya. Pasti ini Indonesia menurutku cukup terbuka sih peluangnya untuk bisa ngimbangi asalkan Indonesia bisa memanfaatkan laga kandang ya Irak, Vietnam, Filipina ya. Nah di laga tandang ini uji mental di sini ya. Saya optimis Indonesia bisa. Indonesia mungkin optimis akan sikut-sikutan dengan Irak, Vietnam untuk merebutkan juara grup dan runner up grup di grup F untuk setidaknya bisa lolos round 3 ya. Nah jika Indonesia lolos round 3, Indonesia akan otomatis lolos ke Piala Asia tahun 2027 ya guys. Ya itu sekian dulu ulasan dari saya tentang peluang Indonesia di grup F kualifikasi Piala Dunia. Ya saya kira masih 50-50 cukup terbuka lah buat Indonesia karena Indonesia sekarang meningkat performnya. Saya optimis ya. So itu dulu ulasan dari saya tentang Indonesia. Ya walaupun tidak sempurna, ya itu yang saya tangkap ya. So itu dulu ulasan dari saya. So don't forget to like, comment, subscribe my channel. Thank you.